Gua dapat info dari FIFA. Mm-mm. Walaupun kita kalah dari Arab Sama dan Irak. Irak kemarin di fase keempat, ternyata kita masih lolos bro Piala Dunia. Jadi sepakat ya, lu bakalan seneng nih Patrick yang ngundurin diri. Ya seneng, seneng dan setuju dong. Karena ini yang diharapkan oleh 370 juta pecinta sepak bola. Kalau misalkan Patrick Kluivert ini out beserta tim kepelatihannya semua, menurut lo siapa yang bakal cocok untuk menggantikan Patrick Kluivert? Yang gua tahu sih ya memang kayak Erik ten Hag, Oh, Erik ten Hag. mantan pelatihnya MU. Tanggal 12 Oktober akan menjadi tanggal kecewa nasional sedunia. Sedunia Indonesia Raya. Karena apa? Karena apa? Karena masyarakat pecinta insan sepak bola Indonesia merasakan hal yang sama pastinya, Bro Willy. Sedih ya. Sangat kecewa sekali dengan hasil pertandingan kita 1-0 kekalahan melawan Irak. Jadi sampai dicetuskan sama Bung Stephen Ya, di tanggal 12 Oktober menjadi hari duka nasional untuk dunia sepak bola Indonesia khususnya. Segitunya ya. Ya karena kecewa banget, Bro. Iya. Sekarang apa? Kita mau coba komparasi dari berbagai macam sudut pandang, tetap kita merasa kecewa, kecewa beneran. Dari tim kepelatihan, dari formasi skema yang dijalankan dari awal pertandingan. Nggak ada alasan pokoknya. Dari mana kita mau melihatnya semuanya bikin kecewa? Iya betul. Di statistik pertandingan kemarin juga melawan Betul. Irak, kita juga banyak yang ngomong ada perubahan, main bagus. Tapi ya ternyata pada saat kita lihat statistiknya, unggul ball possession juga tipis. Betul. Ya kan, nggak betul. terlalu besar. Berapa terus tuh kita unggul ball possession itu sekitar 55%. 55% Iya, ya. selisih Sementara 5% kita dengan 45% berarti. Iya. Tipis Makanya sekali terus sebetulnya. juga tembakan yang tepat sasaran juga kita juga nggak terlalu banyak gitu kan, selisih cuma 2 tembakan. 2 tembakan Iya. ya. Peluang Kita juga 9 malah ya. cuma ada ya peluang emas menurut gue paling cuma 1 ya. Peluang emas ya. Iya. Nggak terlalu yang gimana-gimana. Sepak gitu. pojok juga gua rasa kita nggak terlalu juga banyak, selisih Banyak sedikit ya. Irak itu ada 3 kali mendapatkan kesempatan untuk sepak pojok dan timnas kita itu mendapat kalau nggak salah 4 kali Iya. sepak pojok ya. Iya. Artinya selisih sedikit. Statistik kita melawan Irak malam itu. Jadi timbul pertanyaan, Ya. what happened gitu kan dengan Patrick gitu kan? Iya kan? Betul. Sementara Kayaknya- kalau kita juga lihat passing-passing yang diterapkan sama timnas kita, selisih dengan statistiknya dengan Irak, timnas Irak itu juga nggak selisih jauh sih, walaupun kita memang lebih banyak ya. Itu kita passing-passing sekitar 367 passing ya setelah gue baca statistik passing-passing yang dilakukan oleh timnas Indonesia, bro. Karena kalau ngelihat dari setelah pasca pertandingan itu semua kena mental, bro. Jangankan mereka yang bermain ya, kena mental itu yang mahal. Recovery untuk perbaikan mental pemain Lebih kita, sulit ya itu yang lebih sulit dan daripada fisik ya. daripada fisik, bro. Iya. Beban, harapan semua musnah, hancur, dimakan oleh kekalahan. Iya, udah. Sangat-sangat Iya. disayangkan. Ya. Padahal sih ya, kalau kita mau cermati pertandingan yang selama ini sudah dijalankan oleh timnas kita, saat dipimpin oleh Patrick Kluivert, rasa-rasanya nanti kita bisa ulas. Nggak banyak juga kita mendapatkan kemenangan, bro. Betul. Terus balik lagi tuh, Ya, yang kata lu tadi, kita lihat statistiknya Patrick Ya, selama menangani timnas kita. Nah, Menurut lu gimana? sangat juga tidak memberikan prestasi menurut gue. Kesel banget. Berani lu ya. Ya karena apa? Ya ini kita bicara realistis Oh, ya. Kita bicarakan aja
statistiknya. Terus sampai kelibet gua ngomong, saking keselnya. Iya. Mumpung orangnya lagi di Belanda ya. Nah, itu juga salah satu menurut gua sih seorang leader, seorang coach ya. Kayak nggak ada empati ya. Nggak punya hati, kayak kurang punya hati untuk menangani timnya. Nggak sepenuh hati. Nah, gitu. itu juga kan perlu hal-hal yang tidak perlu diutarakan, tapi ketika segala sesuatu itu kita lakukan pakai hati, pasti juga akan menghasilkan satu yang baik juga. Hasil yang baik. Hasil yang baik juga dan sempurna, bro. Iya, jadi benar ya. Statistiknya dari 8 pertandingan Ya, yang ditangani oleh Patrick Coach Kluivert. Patrick, ya kan. Itu hanya meraih 3 kemenangan. nah dari 8 hanya 3. Iya, 3 Kemenangan kita. kemenangan, 1 seri, Satu ya kan? seri, Dan 4 kekalahan. ya berarti kan sekitar berapa persen? Iya, persentasenya sekitar 30-an lah ya. 37,5% lah ya, Iya. 37%-an lah. Jadi nggak yang luar biasa juga. Ya, betul. Jadi ada juga yang sedikit komen, kan masih baru nih, baru berapa pertandingan istilahnya untuk melatih masih timnas kita, masih belum fair lah Ya. ketika harus disandingkan dia harus bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi apa kabar pelatihnya Arab dan Irak? Nah, Iya kan? pelatih Arab malah kalau nggak salah itu satu fase, maksudnya nggak berjauhan ya jaraknya Iya, ketika Patrick setelah- menangani timnas kita. Hmm. Setelah kita menahan imbang atau menang 2-0 untuk melawan Arab. Ya, setelah kalah 2-0 kan. Arab Saudi kalah. Setelah draw 1-1, ya kan. Oh, diganti tuh pelatihnya Ganti ya. pelatihnya. Pelatih elit lagi Ya yang diganti. Iya kan. Mancini, bro. Iya, jadi nggak bisa dijadikan alasan Nggak kalau bisa menurut gua. jadi ukuran. Nggak jadi ukuran. Betul. Jadi udah nggak penting gitu. Jadi Kesel. mau pakai alasan apa lagi deh ya? Mungkin ada beberapa ya plus minus. Ya, gitu ya, kan. ya, Kalau ya, seandainya sampai yang sekarang kita dengarkan Patrick out, Betul. Patrick out gitu kan. Betul. Kalau out berarti harus throw in kan Ya, bolanya kan. lempar ke dalam. Enggak, out itu maksudnya keluar, Oh, bro. Bukan lemparan ke dalam. Nah, balik lagi, gue mau bahas masalah statistiknya si Patrick Kluivert ya. Dari 8 pertandingan dia 3 kali menang, 1 seri dan 4 kali kekalahan. Itu 3 kemenangan itu didapat dari atas Bahrain, bro, 1-0. Right, Ya kan? betul. Itu kemenangan dia. Lalu kita melawan China juga kita menang 1-0. Dan Taiwan juga kita menang tuh 6-0. Uji coba. Iya. Iya. Itu udah 3 kali kita menang, bro. Terus Uji coba yang kita menangkan. Sementara hasil imbang itu terjadi saat kita menghadapi Lebanon. Lebanon inget kan? persahabatan juga. Persahabatan Iya. dengan parkir busnya 0-0 dan 4 kekalahan datang itu lawan kita tuh saat melawan kalau nggak salah Australia. Kita Iya. kalah 1-5, itu sudah ditangani Patrick Kluivert. Iya, ini awal mulanya coba-coba dia menerapkan dengan 4 back itu Yang kan. lo bilang total football. Iya, langsung kalah di Australia. Sangat disayangkan pada saat Iya, itu kan iya, ya. iya. Lalu Jepang juga kita kalah, bro. Kalah. Oke Kalah lah gitu. kalau sama Jepang lah ya. 0-6 itu. Ya bukannya memaklumi tapi ngelihat dari kualitas mungkin ya Jepang lebih unggul. Tapi kan harapannya kita bisa memecah telur kebuntuan. Nggak harus 6-0 juga, bro. Kalau minimal Iya, kita iya. 6-2 atau 6-1, itu kan statistik menggambarkan kita ada perlawanan Iya. dan tajam di lini depan kita. Ternyata tidak, 0 juga, bro. Terus Ya kan, lalu Arab Saudi kita kalah juga. kalah. 2-3, bro. 2 gol dari penalti. 2 gol dari penalti. Iya. Kevin Dick, masih ingat Kevin kan Dick, dramanya itu? Dan terakhir lo melawan Irak ya kalah juga. 1-0. Jadi Apa yang mau kita harapkan, bro? iya. Sekarang gua tanya sama lu. Ini dari hati ya. Gue pengen tanya sebagai insan sepak bola kita yang mencintai sepak bola ya, timnas Indonesia. Menurut lu Patrick Kluivert layak nggak untuk diteruskan menangani timnas kita? Kayaknya jujur Ya. udah waktunya lah ya secara gentleman gitu kan untuk Patrick kayaknya resign aja deh gitu kan. Resign kayaknya itu Resign, salah satu pilihan ya. yang paling tepat. Cari pekerjaan yang lain. Karena kalau kita pecat, bro, Indonesia khususnya PSSI dan kita dirugikan lagi, bro. Udah kita Kompensasi. kalah. Kompensasinya itu yang mahal, nggak murah, bro. Berapa Udah itu? kita kalah. Kalau nggak salah sekitar 30 berapa miliar Wow. untuk uang kompensasi dia. Ya kan?
Nah, satu, PSSI harus bayar sekian miliar tadi, sekitar 37-an miliar. Terus kalau kita juga pecat dia, ya dia belum ada 1 tahun menangani kita. Enak banget, dia udah dapet uang banyak, ya kan, ngegagalin impian 370 juta jiwa masyarakat Indonesia yang cinta bola, gila bola. Ya, terus lagi kompetisi kita next berikutnya kan masih lama. Banyak nganggur. Banyak nganggurnya. Dia dibayar karena nganggur. Iya ya. Jadi Kalau kita pecat sekarang kayaknya enak banget gitu loh. iya, Iya kan? betul. Tapi dilematis ya. Ya, pragmatis juga sih. Iya. Kalau kita tetap mempertahankan beliau, Betul. kayak gua ngelihat gini. Hmm. Salah satu petinggi PSSI bilang inilah tim kepelatihan terbaik. Itu yang di campaign. Iya kan? Itu yang di framing ya, bahwa pelatihan sekarang kepemimpinan Patrick Kluivert Tim dan kepelatihan kawan-kawan terbaik. adalah yang terbaik yang selama dimiliki di Indonesia. Tapi gue lihat program-programnya gimana gitu kan? Udah kelihatan belum sih gitu kan? Program-programnya sampai ke yang bawah gitu Betul, segala betul. macam. Jadi serba salah gitu. Kalau gue sih keinginan gue Patrick bisa resign gitu kan, cari kerja di leasing atau di bank lain. Gitu. Dia bukan pegawai, dia bukan salesman, bro. Bukan. Yaudah. Jadi ya cari di tempat yang lain. Tempat gitu yang kan. lain lah, negara lain lah ya. Negara lain. Gini amat ya. Bingung kan? Indonesia ini selalu saja dihadapkan entah masalah olahraga, masalah bola, masalah politik. Ruwet. Ujung-ujungnya tuh nggak ada yang bikin masyarakat itu jadi happy, jadi gembira, jadi bangga. Kita sebagai warga negara Indonesia itu yang juga mahal, bro. Terus ada yang bilang katanya apapun di Indonesia ini terlalu banyak non teknisnya sih katanya. Banyakan dramanya juga. Iya kan? Banyak yang ikut campur juga. Ketika ada sesuatu yang sedang viral, yang sedang hype, yang sedang menjadi sorotan mata publik Indonesia, pengen semua tampil. berlomba-lomba ingin tampil, Iya. ingin menunjukkan bahwa ini kalau nggak ada gua, lo nggak ada apa. Ya itulah. Iya. Ya ini sorry ya. Artinya kita melihatnya itu sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Akhirnya kita bisa nilai. Hari ini termasuk kita kritis banget ya. ya Nggak takut. ini karena kekesalan kita ya. Tanda kutip kita sudah sangat dihadapkan juga dengan beberapa macam persoalan-persoalan termasuk olahraga yang menurut gua ya kapan Indonesia mau bangkit menuju Indonesia yang hebat, menuju Indonesia emas. Kalau nggak dimulai dari sekarang. Sementara olahraga adalah satu-satunya cabang olahraga yang sangat diminati di Indonesia. Bahkan negara kita dijuluki sebagai negara gila bola. Gila nggak lo? Bola. Lu ya maksud gue. Gue balik lagi tuh. Ya. Harapan gue sih ya nanti itu tadi Patrick untuk resign dan mungkin kita coba Alec Pasturnya tuh, ya kan? Alec Pastur maksud lo menggantikan ya, harapan Patrick gue sih itu Kluivert. gitu loh. Harapannya. Karena kenapa harus diganti itu ya? Ada beberapa poin sih. Kita harus segera melakukan perbaikan. Nggak mudah juga di saat kondisi mental yang down. Ya, harus dimulai dari sekarang, ya kan? Betul. Nanti di November juga kita ada FIFA Matchday, ya kan? Mungkin di situ momennya tuh untuk memperbaiki kepercayaan diri. Mungkin walaupun agak sulit, tapi harus dicoba gitu. Dan mungkin salah satunya, ya kan, dimulai dengan pelatih baru ya. Kalau gua setuju, bro. Setuju. Kenapa? Setelah pertandingan aja sih kalau yang punya hati, punya respect, punya kepekaan yang tinggi ya terhadap penanganan timnya, harusnya dia temuin dong supporter kita yang sudah jauh-jauh ke Arab Saudi, meluangkan waktu, pikiran, uang, tenaga. Betul. Nggak jauh loh jaraknya dari bench kepelatihan mereka untuk ikut bareng-bareng. Kalah menang kan kita juga tetap Sama Indonesia ini bangsa yang hebat. Bangsa yang besar, kita sudah siap dengan kekalahan. Tetapi ketika dia tidak menunjukkan itikat untuk menghampiri penonton yang sudah meluangkan waktu, tenaga pikiran dan uangnya, menurut gue itu satu catatan penting, bro, bahwa betul. Ya, gue setuju. Gue setuju untuk kepelatihan Patrick Kluivert segera
Iya, kayaknya udahlah ya, dituntaskan lah ya. Tinggal PR-nya memang kalau dipecat Iya. harus pakai uang yang banyak. Ya mungkin salah satunya itu gimana caranya. Ya disak aja supaya resign. Berjiwa besar lah ya. Berjiwa besar. Harus berjiwa besar, betul, dengan kenyataan yang ada, istilahnya. Walaupun yang gue dengar dari beberapa podcast, Ya. itu sebenarnya beliau juga tidak ditargetkan untuk langsung lolos Piala Dunia. Oh, Jadi salah satu isi kontraknya itu targetnya adalah lolos Olimpiade dan juga lolos Piala Dunia 2030. Padahal kalau bisa membawa timnas kita masuk ke minimal fase kelima, gua yakin image yang terbangun, personal brandingnya Patrick Kluivert akan baik di mata pecinta sepak bola Indonesia, bro. Betul. Minimal dia bawa kita ke fase kelima aja. Itu setidaknya akan ada penilaian yang lebih terhadap transisi peralihan zaman STY ke zamannya Patrick Kluivert. Minimal masih ada harapan lah ya. Minimal kita, benar nih. Tapi ya kalau kita lihat dengan taktiknya, dengan strateginya gitu kan, gue tuh masih nggak habis pikir gitu ya. Kita yang awam gitu, yang hanya menonton, menikmati, kita sudah tahu tuh mana taktik yang cocok buat timnas kita, ya kan? Betul. Ya kan? Jadi akhirnya gue harus ngeluarin kata-kata apa ya? Mungkin kasarnya persetan lah gitu ya, dengan strategi bertahan, terus mengandalkan serangan balik, menunggu bola segala. Menurut gue ya sah-sah saja gitu kan. Ya, betul. Kita lihat gitu, banyak negara besar sepak bola juga yang menerapkan taktik itu gitu. Setuju. Dan buktinya mereka berhasil. Italia 2006 ya. Italia, kan? Iya. Terus dia nggak harus menyerang, nggak harus menyerang gitu loh, dan berhasil juga. Dengan memaksakan, dengan pola strategi yang baru, tapi yang memang mungkin belum cocok. Apalagi sampai menempatkan pemain-pemain yang bukan di posisi utamanya. Iya. Jadi ya itulah makanya sampai ada komentar menerapkan strategi yang coba-coba gitu. Memang coba-coba gitu kan. Coba-coba ini yang jadi persoalan sih. Nah, kita lihat sementara pemain-pemain kita, bro, setelah pasca pertandingan terakhir kemarin melawan Irak, Bang Jai dengan dia itu sebetulnya sudah hancur bukan artinya setelah pertandingan ya. Tapi dia ya itulah leadershipnya Bang Jai itu melihat Tom Hanks. Wah, gila, bro. Ya karena ini harapan terakhir dia untuk bisa masuk lolos minimal prestasi tertinggi, pencapaian tertinggi seorang pemain bola adalah dia bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi ini jadi catatan ya buat para penonton sepak bola Indonesia yang suka nyinyir, yang suka ngeraguin patriotismenya mereka, pemain kita yang naturalisasi itu harus ngeliat kemarin. Lihat, tonton, jangan nyinyir lagi, dukung support, mereka lagi kena mental. Gimana jatuhnya? Iya, gimana jatuhnya istilahnya. Kevin Verdong, bro, melihatnya dia nggak banyak ngomong, diem tapi mukanya ya Allah. Jadi nggak usah diraguin lah, nggak usah diraguin. Kasihan banget mereka, ya kan? Karena ya bisa dibilang titik tertinggi untuk pemain bola itu tampil di Piala Dunia. Pencapaian tertinggi. Iya, kan? Jadi sepakat ya, lu bakalan seneng nih kalau seandainya Patrick nanti sampai ngundurin diri. Oh ini memang setuju dong, karena juga yang diinginkan. Setuju apa seneng? Ya seneng. Senang dan setuju dong, karena ini yang diharapkan oleh 370 juta pecinta sepak bola. Itu ya? Duduk sih. Jadi minimal inilah ya harapannya. Sedikit banyak pecinta sepak bola Indonesia. Resign aja lah, resign. Udahlah, gentleman agreement. Gentleman agreement itu yang dibutuhkan seorang leadership. Ya, betul. Ya kan, karena untuk pemain kita lebih unggul dari Irak, ya kan? Terus dari kita nggak kalah, pemain-pemain kita udah bermain di liga-liga besar di Eropa gitu. Nah, gue pengen tanya sama lo, kalau misalkan Patrick Kluivert ini out beserta tim kepelatihannya semua, menurut lo siapa yang bakal cocok untuk menggantikan Patrick Kluivert? Yang gue tahu sih ya memang kayak Erik ten Hag. Oh, Erik ten Hag. Mantan pelatihnya MU. Ya. Itu sampai dihubung-hubungkan loh. MU atau Bayer Leverkusen?
Seingat gue sih Bayer Leverkusen ya. Dia pernah melatih MU pernah juga ya? Iya. Oh, keren. Iya, pernah melatih MU juga sebelumnya Erik ten Hag itu hampir dikaitkan gitu kan untuk melatih Indonesia. Keren sih. Tapi kalau menurut gua harganya kayaknya terlalu mahal deh kalau Iya. Dan juga untuk pengalamannya melatih sebuah negara, gua rasa sih belum ada gitu kan. Iya. Kalau gua sih ada, Bro. Siapa itu? Si itu Mark van Bommel ya. Oh ya. Karena kan dia asal Belanda. Terus sementara tim kita yang naturalisasi itu kan juga banyak dari Belanda, supaya isu komunikasi itu nggak jadi alasan lagi. Ya. Bisa. Apalagi dia pernah juga punya pengalaman melatih PSV Eindhoven. Oh gitu. Ya kan, artinya udah kelas tuh. Kelas tuh dia punya taktik, cara dan strategi yang matang menurut gua sih. Terus pernah jadi asisten pelatih Australia juga ya. Nah, dia sudah pernah nangani itu. Secara tidak langsung gitu kan. Iya. Untuk mencapai 2030 dengan pemain-pemain yang ada sekarang, ini usianya juga nggak jauh. Iya. Makanya kita mulai cari lagi lah ya. Iya. Mulai intip-intip lagi gitu ya, yang masih kira-kira kita siapkan untuk 2030 nanti. Kayak contohnya pemain kita yang sekarang nanti di 2030 rata-rata udah kepala tiga ya. Iya kan? Siapa aja tuh ini kiper kita si siapa? Emil berapa tuh? Iya, itu dia bisa di umur 2030 tuh sekitar 33 ya? Tahun ya kan. Martin Paes juga ya. Martin Paes sama ya 32-an lah dia. Jay mungkin di 30 tahun ya. Oh, Bang Jai. Iya, masih keren tuh, Bro. Gua rasa sih kalau 4 tahun untuk seorang atlet ya, pemain bola apalagi dengan jam terbang yang cukup baik, mereka bisa jaga. Yang penting contoh misalkan pola hidup yang tidak sehat, atau dia salah maintain waktu, atau dia ada kecenderungan untuk ke klub, mabok-mabokan segala macam, gua rasa sih tetap akan kejaga staminanya, Bro. Tapi kita nggak bisa bohong gitu kan. Usia emasnya pemain bola itu memang di bawah 30 gitu. Ya, di angka 25 sampai 30. Dan itu seharusnya ada pada saat timnas kita sekarang gitu ini kan. Iya. Jadi kalau di 30 ke atas, mungkin mereka udah masuk di usia matang ya. Tapi kondisi tadi, fisik itu mulai tergerus. Gua rasa sih berjalan waktu nanti akan kesaring juga ya. Bibit-bibit baru ya. Baru mungkin ada akan bermunculan, lalu juga nanti pemain lama yang tetap konsisten menjaga staminanya. Gua harap sih kayak Oleh Romani, Bro. Masih masih menaruh harapan yang besar buat Oleh Romani tetap mengawal timnas kita sampai nanti 2030. Harapannya sih ya pemain-pemain kita yang kemarin sudah berjibaku membela timnas kita di fase melawan Arab dan Irak, kualifikasi keempat kemarin bisa menjaga konsistensinya ya. Ya intinya nggak banyak makan gorengan. Ya, setuju. Ya kan. Terus es cendol, es dawet ya. Iya. Begadang. Jangan lah ya. Nasi begadang. Enggak, maksudnya begadang tidur cepat gitu. Jam 9 gitu. Iya, betul. Ya mudah-mudahan mereka tetap bisa fight ya. Menjaga konsistensinya itu tadi. Ya. Terus ada info apa lu? Nah, apa ini rahasia ya. Lu jangan sampai kasih tahu siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Gua dapat info A1 langsung dari FIFA. Oh, Mbak FIFA. Bukan. FIFA. Kosmetik. Bukan. Gue pulang aja lah. FIFA siapa nih? Gue kan belum selesai. Gue mau jelasin. FIFA siapa? Sepak bola. Oh, sepak bola. Iya kan. Gue dapat info dari FIFA. Walaupun kita kalah dari Arab dan Irak kemarin di fase keempat, ternyata kita masih lolos, Bro, Piala Dunia. Wah, iya tah. Lu gak percaya lo. Lewat jalur mana nih? Serius? Kok bisa? Lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kita bisa lolos ternyata ke fase ke Piala Dunia. Sudah lolos malah. Sudah lolos malah. Sudah lolos ya? Sudah lolos. Kok bisa? Bisa. Lawannya Argentina, Brazil, Honduras, Senegal. Bulak Galik FC. Itu bukan negara. Bukan ya? Bukan. Yang lolos yang mana?
Timnas U17 Iya sih, mungkin ini salah satu hiburan ya. Ya, Hiburan buat kita. Dan mungkin ini udah jalannya yang di atas ya. Jalannya yang di atas. Di atas pelapon maksud lo? Eskalator. Ya kan? Jadi pada iya. saat tadi kita bicarakan terkait regenerasi gitu. Iya. Buat pemain-pemain kita yang nantinya di 2030 yang itu pun kalau lolos Piala Dunia. Dan amin kita support dong. Iya, harus kita support dengan harus yakin ya. Iya. Tapi kalau pelatihnya sekarang kayaknya pesimis gue juga. Iya kan? Makanya ini salah satu harapan kita. Ya. Adik-adik kita yang di U17 umur 17 itu akan bertanding di Piala Dunia U17 di Qatar. Setidaknya mengobati luka yang terjadi selama ini, bro. Jadi nantinya harapannya Coach Nova Arianto, Coach Nova ya, itu bisa memberikan yang terbaik. Nah, Coach Nova ini kan DNA-nya Sintayong, STY, bro. STY. Ya kan? Iya. Keren tuh. mainnya tuh, nge-build up dari bawahnya. Iya, betul. Dengan strategi bertahan, formasi yang lo harapkan selama ini. Setidaknya pengalaman itu yang membawa experience dan hal yang mahal, bro, untuk seorang pemain, apalagi di usia dini umur 17 dapat pengalaman Piala Dunia. Itu keren, bro. Coba Patrick mempertahankan juga strategi. Lolos juga mungkin kayak Nova. Kemungkinan itu masih ada, masih besar kalau masih tidak coba-coba lagi nanti ujungnya. Udahlah, gue capek membalas Patrick. Udah kesel ya. Jadi mungkin inilah ya, mudah-mudahan bisa jadi pengobat gitu. Karena nggak kalah bergengsi juga. Piala Dunia U17 itu bakal melahirkan bintang-bintang baru gitu. Bibit-bibit baru. Karena batas umur pemain profesional gitu untuk bermain di liga itu di umur 17. Umur 17 Jadi banyak nantinya klub-klub besar di dunia ini bakalan memantau tuh, melihat kira-kira siapa nanti yang akan menonjol permainannya di Piala Dunia U17. Ya, mudah-mudahan kita bisa lolos dan apalagi bisa juara grup lawan Brazil. Itu kita melawan apa aja umur 17 kita nanti? Brazil, Honduras dengan Zambia. Ya? Zambia itu dekat Sumatera Selatan bukan? Oh, bukan. Itu Jambi, bro. Oh, beda ya. Dia ada A-nya kalau di Zambia. Oh, kalau gitu. itu Jambi A. Jambi aja gitu. Jadi di segmen ke depan BIB kita akan bahas tuntas terkait persiapan U17 kita dan perjalanan mereka menuju fase-fase berikutnya. Fase-fase di pertandingan dunia ya. Karena itu akan mulai di tanggal 4 November. 4 November ya? Ya, karena pas banget nantinya kan. Sekarang sudah waktunya kita tutup buku terkait Patrick Kluivert. Selesai. Udah, biarkan petinggi-petinggi kita di PSSI yang menyelesaikan urusannya. Yang jelas sekarang kita harus move on, fokus, dukung sepenuhnya dan doa juga untuk buat timnas U17 kita. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.